Tony FS kembali membacakan sebuah kisah dari Om Ras dari Tanah Kalimantan. Bismillah, Assalamualaikum. Usahaku dirusak saingan yang dengki. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, saya harus berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Berawal dari bukanya warung jaring milik pasangan suami istri yang baru menikah di akhir tahun 2021 tersebut. Warung ini menjual jengkol, jajanan oleh-oleh khas AST atau PNKRN. Mungkin ini sebuah daerah yang disingkat sama Om Ras ya. Kalau ada yang tahu, bisa komen. Biasanya jengkol itu direbus dan dimakan bersama lalapan yang terbuat dari kelapa. Ya seperti itu ya gambaran makanan khasnya. Untuk foto makanan tersebut ada, coba nanti saya sertakan ya, kalau tidak lupa. Nah, suami istri yang baru menikah di akhir tahun 2021 tersebut membuka warung jajanan seperti itu, makanan khas. Awal-awal buka, warung jengkol itu ramai sekali pembelinya. Bahkan dalam sehari saja bisa menghasilkan ratusan ribu. Dan ramainya pembeli di warungnya itu semakin bertambah hari demi hari, sehingga untung yang dihasilkan pun juga semakin bertambah. Kita sebut saja nama si suami Amut dan istrinya bernama Lina. Nah, si Lina ini sampai bisa membeli emas dengan uang hasil jualan jaringnya tersebut, walau tidak besar. Selain untuk jualannya sendiri, biasanya Lina juga membuat lalaan untuk dijual ke pedagang-pedagang jaring lainnya. Maaf ya teman-teman, di awal saya sebutnya lalapan, tapi yang benar itu lalaan. Ya, lalaan itu untuk dijual ke pedagang-pedagang jaring lainnya. Karena lalaan buatan tangan Lina ini terkenal lebih enak dibanding penjual-penjual lain. Ia juga membuat kerupuk jengkol, kerupuk gandum dan berbagai macam jajanan yang terkenal di desanya seperti kue patah, gula gait, telur asin, ulatih dan lain-lain. Pasangan suami istri ini juga sangat ramah dan baik terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun sayang, ada saja beberapa pedagang yang tidak menyukai mereka. Bahkan ada seorang pedagang yang sampai rela menjual murah dagangan-dagangannya hanya demi untuk bisa bersaing dengan Lina. Tapi hal itu tidak membuat warung Lina sepi. Ya, walaupun penghasilannya sehari tidak sebanyak sebelumnya lagi. Dari kabar yang beredar, si pesaing itu sampai berhutang ke sana kemari demi menutupi modal yang habis, dikarenakan ia menjual dagangannya dengan harga di bawah rata-rata. Yang biasanya jaring lala seporsi 10.000, tapi dia menjualnya hanya 6-7.000 saja. Itu pun porsinya ditambah lebih besar dari harga 10 ribuan. Sampai-sampai hanya 2 bulan saja warung jaring lala pesaing Lina akhirnya tutup karena bangkrut, dan ia berhenti berjualan berbulan-bulan lamanya. Suatu hari, Lina dan Amut pulang ke desa sang suami yang berada di daerah, singkat ya, HST. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 3 jam perjalanan menaiki kendaraan roda 2. Singkatnya, setelah 2 hari di rumah mertuanya, Lina dan suaminya pun kemudian kembali pulang ke desa Lina. Nah, setelah kepulangan mereka inilah keanehan-keanehan mulai terlihat di area warung jaring lala miliknya. Seperti adanya capung di malam hari yang terbangnya hanya di sekitaran warungnya saja. Sampai-sampai membuat Amut kesal. Lalu akhirnya capung itu ditangkap dan diikat dengan benang pada pohon bunga yang tidak terlalu jauh dari warung mereka. Tidak seperti biasa, warung Lina hari itu sampai malam sunyi dan sepi pembeli. Mungkin saja langganan belum pada tahu kalau warung kita udah buka, hibur Amut pada Lina yang tampak lelah. Namun keesokan harinya dan juga hari-hari berikutnya, warung Lina tetap sepi. Dari pagi hingga malam, paling ianya bisa mendapatkan 30-50 ribu. Itu pun kadang-kadang tak ada. "Kok warungmu lama gak buka, Lin?" tanya Hasni, yang merupakan langganan Lina yang sering sekali memesan lalaan dan kerupuk jengkolnya. "Dek, hah? Gak buka gimana, Has? Warungku tiap hari buka, bahkan sekarang sampai malam," jawab Lina kebingungan. "Iya, Lin, aku serius. Aku selalu lewat depan warungmu, tapi warungmu gak buka sama sekali. Mau ngetuk pintu rumahmu takutnya kamu belum datang dari HST.
ujar Hasni dengan raut wajah serius. Lina terdiam. Ia mulai berpikir, apa jangan-jangan usahanya diganggu orang? Untuk memastikan itu, Lina pun mengajak suaminya menemui seorang guru, sebutan untuk orang alim semacam ustadz atau kiai di daerah sini. Dan memang benar ternyata, usaha warung jaring lalanya itu terkena gangguan seseorang yang menginginkan usaha Lina hancur. Oleh sang guru tersebut, Lina diberikan air yang sudah didoakan di dalam sebuah botol aqua besar. Dan sesampainya di rumah, Lina langsung membersihkan warungnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru tadi, yakni air disiramkan di sekeliling warungnya. Benar saja, keesokan harinya, ketika mereka buka warung, para langganan Lina datang silih berganti. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Hasni kemarin. Mereka rata-rata menanyakan kenapa warung Lina tutupnya lama sekali. Dan Lina hanya tersenyum menanggapi pertanyaan itu. Namun ramainya pembeli di warung Lina tidak berlangsung lama. Hari itu, tepatnya setengah bulan setelah gangguan di warungnya terjadi. Seperti biasa, saat Lina asyik memasak makanan untuk sarapan mereka berdua, Amut mempersiapkan dagangan warungnya di luar. Tetapi, tiba-tiba saja Amut langsung masuk ke dalam rumah, mengambil Lina yang tengah mendadar telur. Ada tanah bulat seukuran ibu jariku di atas meja warung, ujar Amut. Mungkin sarang angkut-angkut yang jatuh, buang saja. Angkut-angkut itu kayak tawon gitu yang kecil ya, ujar Lina menanggapi perkataan suaminya dengan santai. Karena di sana hewan angkut-angkut memang banyak. Tapi itu tidak seperti sarang angkut-angkut. Tidak ada lubang sama sekali. Bulatan tanahnya juga seperti dibuat oleh orang, ujar Amut meyakinkan istrinya kalau tanah yang ditemukan di warung mereka bukanlah sarang angkut-angkut seperti dugaan Lina. Bisa jadi ulah anak-anak nakal, buang saja tak apa-apa. Akhirnya Amut mengalah. Ia pun membuang tanah itu ke jalan raya di depan warungnya. Setelah itu ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun rupanya hari itu warung Lina kembali sepi. Bahkan sampai malam hari mereka hanya mendapatkan uang Rp20.000 saja. Dan malam itu capung yang sama dengan capung yang muncul setengah bulan lalu tersebut kembali datang ke warung Lina. Capung itu hinggap di setiap bungkus makanan dan toples penyimpanan jaring yang ada di warung. Beberapa kali diusir, capung itu tak bergeming dan tetap terbang di sekitaran makanan yang dijual oleh Lina. Capungnya mirip seperti yang dulu itu kan? Lihat, mereka benar-benar mirip, ujar Amut memperhatikan capung tersebut. Iya ya, jangan-jangan warung kita dikerjai orang lagi. Entahlah, tapi bisa jadi karena capung seperti ini jarang keluyuran di malam hari, jawab Amut. Ya Allah, siapa lagi yang mengganggu usaha kita? Padahal kita tidak pernah berbuat yang tidak baik pada orang-orang. Lalu kenapa mereka begitu mudah melakukan hal-hal seperti pada usaha kita? Aku juga tak tahu. Mungkin saja kan ada hal-hal buruk yang kita perbuat pada seseorang dan kita sendiri tidak menyadarinya. Lina menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya benar-benar pecah saat itu. Keesokan harinya, mereka kembali datang kepada guru yang dulu membantu mereka. Dan pada guru itu, Lina menanyakan siapa orang yang menjahili usaha warungnya tersebut. Namun sang guru tidak mengatakan secara rinci ciri-ciri orang tersebut. Dan bahkan menyebutkan jenis kelaminnya saja, beliau tidak mau. Katakan saja orangnya, guru. Saya janji tidak akan dendam. Ini hanya agar saya tahu dan lebih berhati-hati lagi, ucap Lina. Orang ini cukup dekat denganmu, bisa tetangga atau saingan usahamu. Selebihnya kau saja yang pikirkan. Orang yang mana yang kira-kira bisa setega itu denganmu? Lina pasrah, merengek, dan menangis pun tak akan ada gunanya. Karena bila sang guru sudah berkata tidak, maka beliau tidak akan memberitahu pelakunya sampai kapanpun. Lina pulang. Di jalan ia bertemu dengan Hasni yang tengah makan bakso di warung bakso pinggir jalan bersama suaminya. Warungku dikerjai orang lagi, Has. Hah? Apa kamu sudah minta air doa untuk membersihkan warungmu pada guru? Sudah.
Ini bahkan yang kedua kalinya, Has. Ini orang yang sama atau berbeda, Lin? Tanya Hasni. Aku tidak tahu, Has. Kata guru, pelakunya bisa tetangga atau saingan usahaku. Kalau tetanggaku rasanya gak mungkin, karena usaha mereka berbeda dengan usahaku. Tapi kalau sainganku, kira-kira sainganku yang mana? Apa kamu tidak diberitahu ciri-cirinya, Lin? Lina menggeleng. Tidak, beliau menolak memberitahuku, Has. Aduh, kalau menerka-nerka gitu, dan kalau kita salah terka, malah jatuhnya fitnah, Lin, ujar Hasni. Nah, makanya itu, aku gak mau menerka-nerka orangnya. Walau hatiku sejujurnya curiga sama si A, ujar Lina. Si A? Itu bukannya sudah berhenti berjualan ya? Iya, Has. Tapi sebelumnya kau tahu sendiri kan, dia berusaha menyaingi kami, menjual murah barang-barangnya, sampai mereka berhutang ke sana kemari. Tapi sudahlah. Mungkin hanya aku yang menuduh mereka. Setelah aku pikir-pikir rasanya juga tidak mungkin mereka. Hasni menarik nafas panjang. Sebenarnya aku punya kenalan, Lin, tapi gak kenal-kenal juga. Tapi aku sudah beberapa bulan ini mengikutinya di media sosial, karena dia ini suka nulis cerita-cerita horor. Aku tahu akunnya juga dari YouTube Tony FS. Terus? Nah, dia sering iklankan tentang penglaris dan juga obat-obatan herbal dan lain-lain. Siapa tahu kau mau coba kan? Lina masih menggeleng. Aku coba bersihkan dengan yang ini dulu, Has. Nanti kalau memang sudah buntu, maka aku akan mencoba ke orang yang kamu sebutkan itu. Itu terserah kamu, Lina. Tapi asal kamu tahu, sebelumnya aku juga pernah meminta minyak padanya untuk adikku. Kau tahu kan si Tuti yang hampir bercerai dengan suaminya yang suka mukul itu? Lihat sekarang rumah tangga mereka bagaimana. Kamu punya nomor teleponnya, Has? Nanti kalau sewaktu-waktu aku butuh, aku akan menghubunginya. Ada, sebentar, ini, ujar Hasni, seraya memberikan nomor orang yang dimaksud pada Lina. Setelah warungnya disiram dengan air doa dari sang guru, warung Lina kembali ramai pembeli. Namun hanya berselang 2 hari saja, warungnya kembali mendadak sepi. Lina sampai menangis karenanya. Ia bahkan sempat berniat untuk menutup warungnya. Namun kemudian, ia teringat dengan nomor orang yang diberikan oleh Hasni. Dan hari itu juga Lina menyuruh suaminya untuk menelpon nomor yang diberikan oleh Hasni itu. Namun beberapa kali ditelepon via WhatsApp dan telepon biasa, pemilik nomor itu tidak juga mengangkat. Hingga akhirnya mereka menyerah dan meminta Hasni untuk menghubungi orang tersebut. Dan ternyata orang yang dimaksud rupanya tengah berada di jalan, sehingga sulit untuk mengangkat telepon. Dan sehabis Isya, barulah Lina berhasil mengobrol dengan orang tersebut yang dipanggil dengan sebutan Amang. Di akhir obrolan itu, Amang berjanji akan datang ke rumah Lina pada hari esok untuk sekedar mengobrol lebih jauh dan melihat warung milik Lina. Singkatnya, sekitar pukul 2 sore, Amang sampai di warung Lina. Pasangan suami istri itu tentu menyambutnya dengan ramah. Kami kira Pian sudah tua semalam tuh, ujar Lina tersenyum. Iya, kami mengira Pian sudah tua. Bah, tua juga ayahku nih sudah nah, balas Amang sambil tersenyum lebar. Sudah tua juga aku ini. Oh ya, coba ceritakan lagi, bagaimana kisah warungmu ini? Tanya Amang. Pertama ya Mang, pertama itu ada cupang di sekitaran warung ini, hinggap di makanan-makanan yang kami jual, Mang. Lalu oleh suamiku, capung tersebut diikat, kemudian ditaruh di pohon bunga sana itu. Nah, setelah kedatangan si capung, warung jadi sepi sekali. Lalu saat aku bertemu Hasni, dia bertanya, kenapa warungku tutup terus? Padahal sebenarnya warungku buka. Setelah kami dari daerah HST itu, warung langsung dibuka. Tapi kata Hasni warung kami tutup. Nah, saat itulah aku curiga dan langsung meminta air doa pada orang yang biasa dan faham dengan hal-hal seperti itu, Mang. Biasanya memang pada beliaulah kami para pedagang meminta penglaris usaha. Setelah dibersihkan itu warung kami kembali laris lagi, namun hanya bertahan setengah bulan saja. Kemudian setelahnya warung kami kembali sepi lagi. Dan saat meminta air doa yang kedua ini malah hanya bertahan 2 hari saja.
lalu sepi lagi seperti ini, cerita Lina. Kalau kurasa ini orangnya dekat, karena bisa memantau kondisi warungmu yang ramai ataupun sepi pembeli. Nah, saat ramai itulah dia kembali mengirimkan yang tidak-tidak, ujar Amang. Nah, masalahnya orang ini siapa, Mang? Karena guru yang kami datangi itu sama sekali gak mau memberitahu. Jarang orang yang mau memberitahu, karena pasti akan menimbulkan masalah kalau diberitahu, ujar Amang. Iya, tapi aku tidak berniat dendam, Mang. Hanya sekedar untuk aku lebih berhati-hati saja. Amang tersenyum. Akan berbeda reaksimu kalau kau sudah tahu orangnya, kata Amang setengah bercanda. Sungguh, Mang, aku tidak ada niat dendam. Dan kalau Amang memang tahu orangnya, aku mohon, tolong beritahu saja. Aku tidak akan mengamuk atau apapun pada pelakunya. Amang menghela nafas panjang. Tapi sebelum itu, aku minta waktu terlebih dulu dan izinkan aku untuk meminta beberapa gambar warungmu ini. Nanti aku akan beritahu, ujar Amang. Silakan, Mang, kata Amut. Dan sebelum pulang, Amang terlebih dulu mengambil foto warung Lina dari berbagai sisi. Tolong kabari secepatnya ya, Mang, ucap Lina. Amang hanya mengangguk sebelum ia kemudian berbalik arah untuk pulang. Sehari setelahnya, Amang memberitahukan siapa pelakunya dan apa saja yang dikirimkan ke warung Lina melalui pesan WhatsApp. Dan melalui WhatsApp itu juga, Amang berjanji akan datang ke warung Lina. Pengirim ini adalah bekas sainganmu yang sekarang usahanya sudah tutup. Dia wanita, usianya lebih tua darimu dan badannya sedikit lebih kurus, ujar Amang. Aku tahu siapa orangnya, Mang. Cukup kamu tahu saja ya. Dan jangan sampai dendam, pesan Amang. Yang dikirimkan ini awalnya berupa sesuatu benda cair, sehingga lebih mudah dihilangkan. Sementara yang kedua berupa tanah. Dan yang ketiganya juga berupa tanah. Capung yang kalian tangkap pada malam hari itu memiliki arti kesialan. Jarak antara kiriman kedua dan ketiga ini tidak berselang lama. Sepertinya orang itu benar-benar menginginkan usahamu tutup, lanjut Amang. Jadi kiriman itu dari orang yang sama? Iya. Kalau aku ingin membalas perbuatan mereka itu, apakah Amang mau membantu? Begini saja, kita beri kesempatan saja dia untuk berubah. Dan semisal setelah aku bersihkan warungmu ini, kemudian dia berulah lagi, maka aku akan membantu untuk memberikan pelajaran, ujar Amang. Tapi kalau dibiarkan saja, aku takut dia akan semakin menjadi-jadi, Mang. Karena menurutku, orang seperti itu pasti akan terus melakukan hal buruk pada usaha kami, sampai usaha kami benar-benar hancur, Mang. Amang menghela nafas panjang. Suaminya berjualan bensin juga di depan sana itu, Mang. Dan mereka itu memang sering bermasalah sama orang-orang sekitar. Terakhir nenek penjual bensin saingan mereka di warung sebelahnya itu meninggal tidak wajar setelah memarahi suami dari sainganku. Nah, aku takutnya begitu, Mang, cerita Lina. Amang pun mengangguk. Baiklah, kalau memang kamu mau mengembalikan apa yang sudah mereka kirim, Amang akan coba bantu. Bukan bermaksud ingin menghancurkan mereka, Mang. Kami gak berniat sama sekali. Tapi setelah tahu dia yang merusak usaha kami berkali-kali, aku jadi ingin dia juga merasakan apa yang kami rasakan, ujar Amut. Dan pada malam Jumat depan, sekitar pukul 11 malam, Amang kembali mengunjungi warung Lina. Warungnya masih buka dan terlihat masih sepi seperti hari-hari sebelumnya. Amang meminta seember air dan gayung kecil pada Lina. Karena rupanya malam itu, Amang langsung membersihkan warung tersebut. Air yang sudah dicampur dengan sesuatu berupa minyak di dalam botol kecil itu kemudian disiramkan dari area bawah warung hingga ke meja dan disiram mengelilingi warung Lina. Untungnya mereka hanya menaruh air dan tanah, tidak menanamkan benda-benda dan lain-lain, sehingga lebih mudah untuk membersihkannya, ujar Amang setelah selesai. Dan ini untuk penglaris. Nanti kau taruh saja dalam tempat uang warungmu. Dan kalau bisa, setiap mau buka warung,
kamu ciprat-cipratkan air yang sudah dicampur ini ke warungmu, ya. Karena aku yakin orang ini nanti pasti akan melakukan sesuatu lagi. Dan jangan sembarang memakan makanan pemberian orang, karena melalui makanan pun bisa dijadikan media kiriman yang tidak baik, ujar Amang. Walaupun tetangga, Mang? Tanya Lina. Iya, setidaknya kau pastikan dulu makanan itu tidak terdapat apa-apa. Caranya dengan membiarkan makanan tersebut selama beberapa jam. Karena biasanya makanan yang menjadi media kiriman tidak baik itu akan cepat busuk atau berulat. Jadi jangan langsung dimakan. Oh begitu, baik Mang. Kami akan ingat pesan Amang. Dan satu lagi, apa kau sudah yakin ingin membalas perbuatan mereka itu? Tanya Amang memastikan. Tidak usah Mang, biarlah karma itu datang sendiri nantinya ke dia. Karena setelah aku pikir-pikir, apa bedanya aku dan dia kalau aku membalas perbuatannya itu? Jawab Lina mantap. Amang tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, aku pulang dulu. Oh ya, minyak-minyak itu akan lebih bagus kalau sering-sering kau bawa sholat atau beribadah ya, ujar Amang sebelum pulang. Seminggu telah berlalu. Hasni mengirimkan video warung Lina yang ramai pembeli lagi pada Amang. Dia juga mengatakan kalau Lina sudah semakin sibuk karena mereka berdua sekarang mendapat banyak pesanan lalaan, kerupuk jengkol dan kerupuk gandum. Bahkan sampai-sampai mereka berdua kewalahan dengan pesanan yang membludak. Apalagi saat itu mulai masuk musim penghujan, tentu akan sangat sulit untuk menjemur kerupuk mentah. Terima kasih Mang, kata mereka. Nanti kapan-kapan kalau lewat sini, Amang harus mampir ya, katanya. Mereka mau ngasih jaring lala, ujar Chat Hasni dengan emoji tersenyum. Beberapa bulan setelahnya, Lina menghubungi Amang lagi. Dia mengabarkan bahwa rupanya usaha bensin milik suami saingannya dulu sudah tidak pernah buka lagi sejak 1 bulan terakhir ini. Menurut kabar, suami saingannya itu mengalami kebangkrutan hingga sampai harus menjual rumah dan juga toko mereka. Sementara saingannya kembali membuka warung jaring lala lagi. Namun tidak banyak yang beli karena orang-orang pada takut. Terlebih lagi pembeli yang berjenis kelamin laki-laki, karena pernah beberapa kali suami saingannya itu hampir menebas orang dengan parang hanya karena cemburu melihat istrinya yang diajak ngobrol oleh pembeli laki-laki. Padahal obrolan yang biasa-biasa saja, seperti layaknya obrolan antara penjual dan pembeli. Sebab itulah orang-orang jadi takut untuk berbelanja di sana. Apalagi setelah suaminya menganggur itu, dia selalu ada menemani istrinya di warung jaring lala. Dan kisah ini pun selesai. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajarannya dari kisah ini. Tony FS pamit, terima kasih Om Ras. Untuk yang pengen nomornya nanti ada di deskripsi ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.